Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia, salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Vika Devi Marli Sinolungan. Saya adalah guru matematika yang mengajar di SMA Negeri 1 Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Saya akan berbagi praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran matematika dengan memanfaatkan teknologi augmented reality di kelas 11 fase F. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang dapat menjadi bekal bagi anak bangsa untuk mencapai cita-cita. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk menumbuhkan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Dalam konteks pembelajaran, di era perkembangan teknologi yang sangat pesat, guru memiliki kewajiban untuk berkreasi dan berinovasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid, serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid, tentunya dengan memanfaatkan teknologi yang dapat menunjang proses pembelajaran sehingga bisa meningkatkan potensi diri murid dan murid merasakan kemerdekaan dalam belajar. Perkembangan teknologi merupakan hal yang sangat baik, namun terkadang murid hanya menggunakan teknologi sebagai sarana bermain, berinteraksi di sosial media, dan jarang digunakan sebagai sumber dan media belajar. Maka dapat dikatakan, kemampuan literasi digital murid perlu ditingkatkan. Selain itu, dalam pembelajaran matematika, guru diperhadapkan dengan keberagaman murid, termasuk kebutuhan belajar murid yang beragam, dan terkadang materi yang disajikan belum sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Sehingga murid kurang tertarik belajar matematika dan sering menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit. Selamat pagi, silakan duduk. Sebagai guru matematika, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran matematika dengan memanfaatkan teknologi augmented reality untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid agar sesuai dengan kodratnya, sehingga murid semakin bersemangat untuk belajar matematika dan terwujud pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Proses awal penerapan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik sebagai dasar untuk mengetahui kemampuan awal murid, sehingga pada proses pembelajaran, guru dapat mengajar sesuai dengan hasil pemetaan kemampuan awal murid. Hari ini kita akan belajar mengenai matriks, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Bisa scan QR code yang nanti akan saya tampilkan. Jadi QR code itu melalui aplikasi yang sudah diinstal di HP masing-masing. Sudah install kan aplikasinya? Sudah? Dalam proses pembelajaran, guru menjelaskan dengan singkat tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian guru membagikan barcode yang dapat dipindai dengan aplikasi dari smartphone yang berisi materi pelajaran yang dibuat oleh guru dalam bentuk augmented reality agar murid bisa dengan mudah mempelajari materi matematika. Karena dengan teknologi augmented reality yang digunakan, murid dapat memperoleh materi dalam tampilan 3 dimensi dan dapat melihat materi belajar dalam bentuk maya, namun dalam waktu yang nyata sambil mendengar audio penjelasan sebagai sumber belajar yang berbeda dan tentunya dapat menarik perhatian murid untuk belajar dan lebih cepat memahami materi belajar. Kemudian, murid dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan belajar murid untuk berdiskusi dan berkolaborasi memproses materi yang dipelajari dan menjawab soal dalam lembar kerja yang berbeda setiap kelompok. Dalam lembar kerja yang dibagikan, murid dapat memindai barcode untuk mendapatkan soal dalam bentuk augmented reality, kemudian berdiskusi dan menjawab soal tersebut di lembar kerja yang telah tersedia. Pada tahapan diferensiasi proses, guru berperan untuk mengontrol proses diskusi di setiap kelompok. Guru membimbing dan menuntun murid apabila murid menemui kendala atau ada hal yang belum dipahami dari materi maupun soal,
kemudian memberikan penjelasan secara singkat sehingga murid bisa memahami setiap materi dan dapat menjawab setiap soal yang diberikan. Agar suasana belajar semakin menyenangkan, guru mengajak murid untuk ice breaking agar bisa meningkatkan semangat dan rasa percaya diri murid sehingga bisa konsentrasi dan fokus untuk melakukan aktivitas belajar berikutnya. Rentang, rapat, rentang, rentang, rapat, rentang. Setelah proses diskusi, dihasilkan produk berupa jawaban dari soal yang diberikan, yang dijawab oleh murid dari proses kolaborasi dan diskusi dalam kelompok. Murid diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi berupa jawaban soal secara bergantian di depan kelas dan diberikan apresiasi berupa tepuk tangan agar motivasi dan rasa percaya diri murid lebih meningkat. Setelah proses pembelajaran berdiferensiasi, dilakukan evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan belajar menggunakan web quiz interaktif. Kemudian, guru memberikan kesempatan bagi murid untuk merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung dengan menjawab pertanyaan reflektif melalui platform web interaktif. Dari proses evaluasi yang dilaksanakan, terlihat adanya peningkatan hasil belajar yang lebih baik dan tujuan belajar bisa tercapai. Dari proses refleksi dapat dilihat juga bahwa siswa merasa senang, sangat puas, bersemangat, dan menikmati proses pembelajaran. Pembelajaran diakhiri dengan doa, ucapan salam, dan memberikan semangat kepada para murid. Saya sangat semangat belajar matematika karena ibu guru menggunakan augmented reality. Dalam pembelajaran tadi, saya melihat bahwa siswa sangat antusias, pembelajaran menyenangkan menggunakan teknologi augmented reality. Pembelajaran matematika menggunakan augmented reality membuat siswa antusias belajar matematika. Dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran matematika, saya dapat menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan menggunakan teknologi augmented reality sehingga murid bersemangat dalam belajar, fokus, dan merasa senang. Itu semua terlihat dari refleksi pembelajaran yang dilakukan dan dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar murid. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi sebagai bentuk pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih, salam, dan bahagia.